Nyalakan lampu. Matikan lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisai. Saya Raihan dari tim IoT Bisai akan menjelaskan tutorial sistem kendali lampu nirkabel menggunakan ESP32, termasuk dalam web servernya ESP32. Oke, pertama yang harus kita ketahui, apa sih itu sistem kendali lampu nirkabel? Jadi, menghidupkan atau mematikan lampu melalui saklar yang berada di dinding memang mudah. Tapi bayangkan Anda sedang menonton film favorit Anda dan ingin mematikan lampu. Tentu lebih mudah, bukan? Dilakukan tanpa harus beranjak dari tempat duduk. Nah, jadi maksudnya gini, sebenarnya nggak ada masalah dari saklar lampu yang biasa yang ada di dinding, tapi ada suatu saat kayak kita tuh lagi berada di posisi duduk ternyaman kita gitu. Lagi nonton film favorit kita, kita lagi megang perangkat yang sering kita gunakan, kayak smartphone gitu, atau lagi di laptop dan jauh dari saklar. Terus, misalkan keadaan mulai gelap dan kita pengen nyalain lampu gitu. Kan lebih enak dilakukan dari tempat kita duduk, tanpa harus beranjak. Nah, jadi sistem kendali nirkabel memanfaatkan Wi-Fi sebagai media untuk memberikan perintah seperti untuk menghidupkan atau mematikan lampu yang dapat diakses melalui perangkat yang digunakan sehari-hari seperti smartphone, laptop, ataupun komputer. Nah, ini jadi sistem kendali. Jadi, medianya itu pakai Wi-Fi. Kan untuk sekarang ini Wi-Fi sudah ada di mana-mana gitu. Hampir setiap rumah memiliki Wi-Fi, kayak gitu. Jadi, device kita, perangkat kita terkoneksi ke Wi-Fi. Alat kita juga koneksi ke Wi-Fi. Jadi dengan menggunakan Wi-Fi ini sebagai media, sebagai perantaranya untuk menghidupkan atau mematikan lampu tanpa harus menuju saklar yang dituju. Jadi kayak gitu maksudnya dari sistem kendali lampu nirkabel. Jadi maksudnya tanpa kabel dari jarak jauh kita pun bisa seperti itu. Kemudian, nah masuk ke bagian kedua, apa aja sih yang harus kita persiapkan gitu untuk membuat sistem pengendali lampu nirkabel ini. Ada dua, ada hardware-nya, perangkat kerasnya, dan juga software-nya. Dari hardware, ada ESP32 pertama. ESP32 ini microcontroller-nya yang memproses semua data yang masuk, mengirim data, seperti itu. Kemudian ada relay, merupakan aktuator untuk mematikan atau menghidupkan lampu. Kemudian ada kabel jumper untuk menghubungkan relay dan ESP32-nya. Kabel listrik untuk sebagai sumber daya untuk lampunya, kemudian jelas lampu dan dudukannya, dan juga perangkat yang akan digunakan untuk menyalakan lampu. Perangkat ini bisa bermacam-macam seperti smartphone, laptop, komputer. Yang penting dari perangkat ini dapat terkoneksi ke Wi-Fi dan dapat membuka browser. Itu yang penting dari perangkat. Kemudian untuk software, kita menggunakan Arduino IDE untuk membuat kodenya. Nah, mulai kita masuk ke penjelasan alatnya satu-satu. Pertama ada ESP32. Nah, di contoh kali ini, kita menggunakan ESP32 versi DoIt ESP32 DevKit V1. Penjelasan poin-poinnya, ESP32 merupakan microcontroller multifungsi, berukuran kecil dan harganya pun terjangkau. Kemudian, DoIt ESP32 berbasis prosesor dual-core Tensilica Xtensa LX6. Nah, jadi karena ESP32 ini berbasis prosesor dual-core, ESP32 ini mendukung multitasking atau menjalankan dua program sekaligus, dua program sekaligus seperti itu. Kemudian ESP32 ini beroperasi pada tegangan 3,3 volt. Jadi ESP32 ini kan memiliki pin-pin GPIO. Terdapat 25 pin GPIO dan 6 pin ADC atau analog input dan 2 pin DAC atau analog output. Nah, jadi pin-pin GPIO ini beroperasi pada 3,3 volt. Berbeda seperti microcontroller Arduino. Arduino beroperasi pada 5 volt, sedangkan ESP32 beroperasi pada tegangan 3,3 volt. Yang berarti sensor atau aktuator yang tidak dapat menggunakan tegangan 3,3 volt tidak dapat digunakan ESP32 seperti itu, karena jika terjadi perbedaan volt akan berbahaya kepada sensor atau aktuator tersebut. Kemudian untuk menyalakan ESP32 ini kita dapat menggunakan ada dua cara. Pertama dari USB dan dari pin V-in pada ESP32. Jika melalui USB kita menggunakan tegangan 5 volt seperti charger HP
smartphone pada umumnya, itu bisa digunakan untuk menyalakan ESP32. Nah, sedangkan jika melalui pin fade-in, itu kita harus menggunakan adapter DC dengan voltase 7-12 volt, seperti itu. Kemudian ESP32 ini juga mikrokontroler yang sangat hemat daya. Bahkan ESP32 memiliki sleep mode jika tidak sedang beroperasi apa-apa, sehingga jauh lebih hemat daya. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, pada tutorial ini kita menggunakan aktuator, yaitu relay. Jadi relay itu dapat memutus atau menghubungkan arus listrik dengan menerima sinyal dari mikrokontroler. Sebagai contoh, listrik rumah pada Indonesia umumnya berada pada voltase 220 volt, seperti itu. Nah, mikrokontroler itu tidak bisa mengontrol listrik sebesar 220 volt, terlalu besar. Kita harus menggunakan suatu aktuator, yaitu relay, switch untuk memutus atau menghubungkan listrik itu. Kayak gitu. Nah, relay ini dikendalikannya tetap oleh mikrokontroler, oleh ESP32 tadi, seperti itu. Jadi gitu. Jadi dengan voltase yang kecil, 3,3 volt tadi, melalui ESP32 dapat mengendalikan relay untuk mengendalikan listrik 220 volt pada rumah untuk menyalakan lampu tersebut. Gitu. Nah, relay memanfaatkan elektromagnetik untuk menarik satu lempeng besi supaya bersentuhan dengan lempeng besi lainnya hingga listrik bisa mengalir. Nah, jadi pada dasarnya relay itu sama seperti switch biasanya, switch on off biasanya. Jadi ketika off, dia tidak menempel gitu, dua besi itu. Kemudian ketika dia diberi tegangan oleh ESP32, oleh mikrokontrolernya gitu, medan elektromagnetik pada relay itu aktif, sehingga menarik lempeng itu untuk bersentuhan dengan lempeng lainnya, sehingga listrik bisa mengalir antara lempeng tersebut. Lempeng ini merupakan lempeng konduktor yang dapat mengaliri arus listrik, seperti itu. Terdapat beberapa jenis relay berdasarkan voltase operasinya, seperti 5 volt relay dan juga 12 volt relay. Untuk tutorial kali ini kita menggunakan 5 volt relay. 5 volt relay ini tapi dapat beroperasi pada 3,3 volt juga, sehingga ESP32 dapat mengendalikannya. Kemudian modul relay memiliki tiga pin, yaitu in, GND, dan VCC. Pin-pin ini adalah pin-pin yang akan terhubung ke ESP32. Pertama ada pin in atau input untuk menerima sinyal dari mikrokontroler. Kedua ada GND untuk ground, dan ketiga ada VCC untuk 3,3 volt atau 5 volt. Kemudian relay NC atau NO, normally closed atau normally open. Jadi pada sisi satunya, jika dilihat pada gambar, di sini ada dua gambar. Nah, yang dimaksud dengan relay ini, yang bawah. Yang bawah ini relay itu seperti ini. Dapat dilihat spesifikasinya, di sini ada 5 volt DC, artinya relay ini dapat beroperasi pada 5 volt DC dan juga pada 3,3 volt. Kemudian yang bawahnya ini ada 10, besar sedikit ya. Nah, ada 10 ampere 250 VAC. Nah, ini maksimum tegangan dan juga arus yang dapat dikendalikan oleh relay. Jadi maksimum 10 ampere pada tegangan 250 volt, 15 ampere pada tegangan 125 volt, dan 10 ampere pada tegangan 250 volt. Seperti itu. Jadi ada spesifikasinya juga relay. Ada maksimum tegangan dan arus yang dapat dikendalikan oleh relay. Nah, kalau yang sudah berbentuk seperti ini namanya modul relay. Jadi udah ada PCB-nya, sudah ada PCB dan dapat dikoneksikan langsung dengan ESP32. Nah, ini pin yang 3 tadi, yang input, GND, VCC, ini pin-pin yang ini. Memiliki kaki-kaki seperti ini. Nah, sedangkan pada sebelahnya itu terdapat 3 pin juga, yaitu COM, NC, normally closed, dan juga NO, normally open. Oke, pertama, COM merupakan pin yang terhubung ke arus yang akan dialiri. Jadi, jika kita ingin mengendalikan lampu, kabel dari stop kontak itu biasanya yang kita ambil positif atau bisa negatif ya, pilih salah satu. Nah, itu masuk ke port COM awalnya. Kemudian ada yang kedua, normally closed. Mengalirkan arus listrik jika menerima sinyal low dan memutuskan arus listrik jika diberikan sinyal high. Jadi, pada dasarnya normally closed ketika relay tidak diberikan sinyal apa-apa oleh ESP32, dia tetap akan mengalirkan arus listrik. Ini perbedaan dengan switch biasanya, seperti itu. Kemudian, ada normally open, mengalirkan arus listrik jika menerima sinyal high dan memutuskan arus listrik diberikan sinyal low. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini ada gambarnya. Perhatikan pada gambar pertama. Ini contoh gambar ketika ESP32 tidak memberikan sinyal apa-apa atau memberikan sinyal low.
sama gitu. Nah, jadi ketika ESP32 tidak memberikan sinyal apa-apa, 0 volt gitu, tidak ada sinyal apa-apa, pada dasarnya relay itu terhubung ke normally close. Jadi ketika kita tadi kabel listrik kita hubungkan ke COM terus ke normally close, maka lampu akan tetap nyala walaupun relay tidak menerima sinyal apa-apa. Dan lampu akan mati ketika relay menerima sinyal high dari ESP32. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika ESP32 memberikan sinyal high? Ini lempeng, kita misalkan yang hitam-hitam ini lempeng besi yang tadi disebut. Relay itu kan terdiri dari 2 lempeng besi, gitu kan, yang akan terhubung untuk mengantarkan arus listrik. Nah, ini kita misalkan garis hitam ini merupakan lempengan besi tersebut. Nah, ketika diberikan sinyal high, ini merupakan elektromagnet, merupakan magnet yang akan aktif jika diberikan sinyal, diberikan voltase 3,3 volt atau 5 volt. Seperti itu. Nah, ketika medan magnet ini diaktifkan, medan elektromagnetik akan menarik yang tadinya dari atas ini menjadi ke bawah gitu. Jadi pindah. Sekarang ketika ESP32 memberikan sinyal, maka normally open yang akan mengalirkan arus listrik. Seperti itu penjelasan dari NC dan juga NO. Kemudian perangkat alat-alat yang kita gunakan ketiga itu ada kabel jumper. Jadi kabel jumper digunakan untuk menghubungkan relay dengan microcontroller. Dengan menggunakan kabel jumper, pemasangan menjadi lebih mudah. Sebenarnya menggunakan kabel apapun itu bisa selama 2 pin yang memang seharusnya terhubung, itu terhubung. Tetapi dengan menggunakan kabel jumper, itu akan menjadi lebih mudah. Karena kabel jumper sudah ada kepalanya seperti ini, sudah ada kepalanya. Jadi tinggal pasang gitu di pin-pinnya. Jika tadi kan pada relay contohnya, ada pin yang besi-besi itu kan. Nah, jadi tinggal dipasang ke pin-pin seperti ini gitu. Terdapat 3 jenis kabel jumper, yaitu male-male, jadi besi-besi, terus female-female, sebelahnya besi, sebelahnya kosong, terus female-female, itu kosong dua-duanya. Kemudian ada male-female, sebelahnya besi, sebelahnya kosong, seperti itu. Jadi tidak harus menggunakan kabel jumper, tapi akan jauh lebih mudah jika menggunakan kabel jumper. Oke, kemudian alat-alat sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk ke alurnya, alur sistem kendali lampu nirkabel ini. Seperti itu. Pertama, di paling sebelah kiri, sebelah sini, itu ada perangkat yang digunakan untuk mengendalikan lampu tersebut. Sebagai contoh, di sini ada smartphone, ada komputer, ada laptop. Tapi balik lagi, perangkat apapun bisa digunakan selama bisa terkoneksi ke Wi-Fi dan mendukung browser. Seperti itu. Kemudian terdapat garis dan terhubung ke ESP32 web server. Kenapa garisnya 2 arah? Karena pertama, perangkat ini memberikan data ke web server seperti data nyalakan lampu, memberikan perintah menyalakan lampu, matikan lampu, seperti itu. Nah, kemudian garis baliknya ini adalah respon dari web server, yaitu tampilan web. Jadi kita sebagai pengguna memberikan perintah menyalakan atau mematikan lampu, ESP32 memberikan feedback ke kita berupa tampilan web seperti itu. Makanya garisnya bolak-balik. Kemudian dari web server, setelah data itu dikirim, data ini diproses oleh ESP32. Misalkan pengguna memberikan nyalakan. Nah, ESP32 menerima gitu kan. Nyalakan. Langsung diproses. Oh, nyalakan. Berarti memberikan perintah ke relay. Relay tadi perintah nyalakan itu dirubah menjadi sinyal relay. Mengirim sinyal high ke relay. Kemudian dari relay ketika diberikan sinyal high kan pindah, lempengannya jadi menempel. Nah, sehingga lampu menyala. Seperti itu alurnya. Nah, ini poin-poinnya. Pertama, pengguna menggunakan perangkat yang dapat terhubung ke Wi-Fi dan mendukung browser seperti smartphone, laptop, ataupun komputer. Pengguna mengakses web server milik ESP32 untuk mengendalikan lampu. Tadi kan, mengakses web server. Kemudian, web server ESP32 itu dapat diakses melalui IP address-nya ESP32 ketika terhubung ke Wi-Fi. Terdapat menu untuk menyalakan atau mematikan lampu dan juga status lampu apakah menyala atau tidak. Jadi, pada web server tersebut ada status lampu. Status lampu nyala misalkan, status lampu mati misalkan, seperti itu. Kemudian ada tombol untuk menyalakan lampu, mematikan lampu, seperti itu. Kemudian
Setelah ISP menerima perintah dari pengguna, maka ESP32 memproses perintah tersebut. Jika perintahnya on, maka lampu dihidupkan. Jika perintahnya off, maka lampu dimatikan. Perintah ini dapat berubah sesuai dari codingan yang nanti kita buat. Jadi tidak harus on, tidak harus off. Misalnya perintahnya nyala, maka lampu hidup. Perintahnya mati, maka lampu dimatikan. Seperti itu. Bisa berubah-ubah sesuai dengan codingannya. Kemudian setelah itu ESP32 mengubah perintah tersebut menjadi sinyal high atau low. Kemudian mengirim sinyal tersebut ke relay. Jika relay menerima sinyal high, maka relay akan mengalirkan listrik ke lampu sehingga lampu menyala. Jika relay menerima sinyal low, maka relay akan memutus listrik ke lampu sehingga lampu mati. Nah, ini ada catatan tapi di sini. Jadi, ketika ESP32 memberikan sinyal high atau low itu ada dua kondisi. Pertama, high itu bisa bernilai 3,3 volt dan low 0 volt. Seperti itu. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua dibalik. Low itu 3,3 volt, sedangkan high-nya 0 volt. Itu tergantung dari ESP32 yang kita gunakan, atau dari microcontroller lainnya yang kita gunakan. Itu tergantung. Nah, kalau pada kondisi pertama, high-nya 3,3 volt, maka jika kita memberikan sinyal high ke relay, maka relay akan nyala. Jika high-nya 3,3 volt dan low-nya 0 volt, maka relay-nya akan mati kembali seperti itu. Kebalikannya, jika low-nya 3,3 volt, maka jika kita memberikan sinyal low ke relay, maka relay mati. Seperti itu. Jadi ada dua kondisi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada codingan. Setelah tadi relay memproses, ESP3 memproses, kemudian sinyal ESP32 memberikan status kondisi lampu yang tadi pada web itu, pada web server. Jadi setelah menyalakan, misalkan ESP32 membalikan ke user, ke pengguna, lampu nyala gitu, lampu mati, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke rangkaian pertama. Ini maksudnya rangkaian pin ini terhubung ke sini, pin ini terhubung ke sini, seperti itu. Nah, pertama ada di 5 volt relay, pin inputnya terhubung ke GPIO D2, ke pin D2 di ESP32, seperti itu. Kemudian pada pin VCC pada 3,3 volt pada ESP32, kemudian pin GND terhubung dengan GND ESP32, kemudian pin COM-nya ke positif 220 volt AC, pin NO atau NC-nya, pilih salah satu, bukan dua-duanya, NO atau NC, ke positifnya untuk ke lampu. Kemudian negatifnya 220 volt AC langsung ke negatifnya lampu. Kemudian pin ESP32 ke positif 12 volt DC dan GND-nya ke negatif 2 volt DC. Kedua pin terakhir ini digunakan jika sumber daya ESP32 itu menggunakan pin VIN dan adaptor DC. Kalau menggunakan USB, maka dua pin ini tidak digunakan, seperti itu. Nah, ini gambarnya. Jadi ini tadi kan 12 volt positifnya ke VIN yang ini gitu. Nah, ini positifnya ke VIN, kemudian ada negatifnya ke GND. Itu dari 12 volt DC. Kemudian ini relay, ini input, yang warna hijau ini input ke D2, kemudian VCC-nya ke 3,3 volt, dan GND-nya ke GND-nya ESP32, seperti itu. Kemudian ada ini 220 volt AC untuk menyalakan lampu dan juga dikendalikan oleh relay. Positifnya pertama masuk dulu ke COM. Ini C ini COM. Port COM pada relay. Kemudian pada tutorial kali ini menggunakan pin NO, normally open, untuk menyalakan lampunya menggunakan pin pin NO. Kemudian negatifnya langsung ke lampu negatif. Seperti itu rangkaiannya. Kemudian, ini sekarang kita masuk ke bagian pemrograman. Apa sih yang harus dipersiapkan gitu. Pertama, jika Anda menggunakan board ESP32 pertama kali, Anda harus melakukan instalasi board pada Arduino IDE-nya. Jadi caranya, pertama buka Arduino IDE. Kita buka halaman baru saja. Nah, pertama buka Arduino IDE-nya, sudah terbuka. Kemudian pada pilih file, kemudian pilih preferences. Nah, jadi pada dasarnya Arduino IDE ini tidak memiliki
pengetahuan tentang ESP32 seperti itu. Kita harus memasukkannya di sini. Klik ini. Nah, kemudian menggunakan link yang tadi diberikan, link ini. Link ini dimasukkan ke sini. Ini. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK, klik OK. Nah, udah. Sekarang Arduino IDE ini sudah ada database ESP32. Sekarang kita harus menginstal boardnya. Pertama klik Tools, kemudian Board, kemudian Board Manager. Jadi Tools pertama, Tools, kemudian Board, kemudian Board Manager. Board Manager. Nah, kemudian tunggu sampai dia mendownload semuanya. Kemudian cari di atas ESP32. Klik enter. Nah, ini muncul. Nah, pada Arduino IDE saya kali ini sudah terinstall. Jika belum terinstall, klik install di sini. Select versinya, versi yang terbaru saja. Kemudian setelah terinstall, klik close. Maka persiapan sudah selesai. Seperti itu. Kemudian, ini sudah selesai. Nah, kita masuk ke pembuatan programnya. Pertama ada inisiasi. Kita langsung dari Arduino IDE-nya saja. Oke. Pertama, di luar ini, ada line 1, line pertama, kita ada memasukkan suatu library, yaitu wifi.h. Fungsinya untuk ESP32 dapat koneksi ke wifi, seperti itu. Kemudian, line 3 sampai line 5, line 3 sampai line 5, itu merupakan, kita mendefine pin relay itu pada pin berapa. Tadi kita menggunakan D2, berarti pada pin 2, pada pin GPIO2 ESP32. Kemudian, nah ini, line 4 atau 5, define kita relay on itu low, relay off itu high. Ini untuk dua kondisi high dan low yang tadi saya jelaskan. Normalnya seperti ini. Nah, relay on itu high, relay off itu low, gitu. Normalnya seperti ini, tapi pada kasus ESP32 yang saya miliki ini, kebalikannya, on-nya itu pada low, off-nya itu pada high. Jadi, pada ESP32 saya, itu high-nya itu 0 volt, low-nya itu 3,3 volt, seperti itu. Kemudian, pada line 78, kita membuat dua variabel, yaitu SSID dan juga variabel password. Variabel SSID merupakan SSID Wi-Fi untuk dikoneksi. Contoh SSID-nya misalnya, nama SSID-nya misalkan bisa AI, misalkan seperti itu. Nah, ini harus diganti sesuai dengan Wi-Fi yang kalian gunakan, SSID dan password, seperti ini. Kemudian, ada pada line 10 dan 12 sampai 12, itu ada 3 variabel, yaitu static IP, gateway, dan subnet. Ini fungsinya untuk mengatur static IP pada ESP32. Jadi, tadi kan untuk mengakses web server ESP32 itu diperlukan IP address-nya ESP32. Nah, supaya IP address ESP32 tidak berubah, itu dapat digunakan static IP. Seperti itu. Jadi, 3 variabel ini untuk mengatur static IP-nya ESP32. Ada static IP ini yang kita gunakan, IP-nya berapa untuk kita akses nanti. Kemudian gateway, IP routernya, kemudian ada subnetnya, seperti itu. Kemudian line 14, kita mendefinisikan variabel server yang diambil dari Wi-Fi server, dan pada port 80, ini web servernya ESP32. Kemudian ada beberapa variabel yang akan kita gunakan di sini. Pertama ada string header. String header ini fungsinya untuk menyimpan header HTTP-nya nanti. Kemudian ini untuk status lampu yang akan ditampilkan pada web server. Di sini statusnya mati untuk setnya pertama, karena ESP32 ini nanti ketika baru dihidupkan langsung mematikan lampu. Itu yang pertama dilakukan. Kemudian ini ada 3 variabel. Pertama ada current time yang berfungsi untuk mengambil waktu sekarang, previous time yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan waktu sebelumnya, dan timeout. Ini fungsinya untuk klien web server, nanti akan dijelaskan pada di bawah, seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya ada sebuah fungsi bernama Wi-Fi connect, gitu. Fungsi void, tidak return apa-apa. Wi-Fi connect. Fungsi ini untuk koneksi ke Wi-Fi. Pertama, kita set Wi-Fi mode ESP32 jadi STA gitu.
Jadi ada dua, ada AP, ada STA. Itu dua mode. STA itu station maksudnya. AP, access point. Ada dua mode, kita menggunakan STA. Jadi menggunakan station di sini. Jadi Wi-Fi STA untuk mengatur mode Wi-Fi ESP32 menjadi station. Kemudian, nah Wi-Fi config ini untuk mengatur static IP-nya menggunakan 3 variabel tadi yang sudah kita buat, static IP, subnet, dan juga gateway. Kemudian Wi-Fi begin untuk memulai koneksi ke Wi-Fi berdasarkan SSID yang sudah tadi kita masukkan dan password yang sudah kita masukkan. Kemudian ini di sini ada while loop. While loop ini fungsinya jadi selama belum terkoneksi akan menampilkan titik-titik gitu. Dan jika sudah 1 menit, belum terkoneksi juga ke Wi-Fi, itu akan merestart ESP secara sendirinya karena kadang-kadang terjadi ESP tidak bisa terkoneksi ke Wi-Fi hingga harus di restart sehingga bisa otomatis terkoneksi gitu. Jadi ini ada restart otomatis jika sudah 1 menit tidak terkoneksi ke Wi-Fi. Kemudian setelah terkoneksi ditampilkan pada serial monitor koneksi ke Wi-Fi network dengan IP address sekian untuk nanti diakses web servernya gitu. Oke, kita masuk ke void setup. Void setup ini codingan yang hanya diakses sekali ketika ESP32 baru dinyalakan. Pertama, kita memulai serial pada baud rate 11.115.200. Itu baud rate yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan serial monitornya. Kemudian kita mengatur pin modenya, pin relay tadi pada GPIO2 menjadi output. Karena kita memberikan sinyal ke relay, berarti kita harus mengaturnya menjadi output. Kemudian, nah ini yang tadi dibilang. Ketika awal ESP32 itu dinyalakan, ESP32 ini langsung mematikan lampu. Jadi di sini digital write itu fungsinya untuk memberikan sinyal ke relaynya pada pin relay tadi GPIO2 dan memberikan sinyal relay off atau jika tadi di atas itu tergantung high atau low seperti itu. Kemudian memanggil fungsi Wi-Fi connect tadi. Jadi di sini dipanggil fungsinya untuk terkoneksi ke Wi-Fi. Kemudian pada line 50 ini ada server begin. Fungsinya untuk memulai web server ESP32. Kemudian ini menampilkan ke serial monitor bahwa server sudah dimulai, terus untuk mengaksesnya ada URL-nya, HTTP-nya seperti itu. Kemudian ada delay setengah detik supaya tidak langsung masuk ke void loop gitu. Kemudian void loop selanjutnya. Nah, masuk ke void loop. Pertama pada line 61. Ini ada variabel client yang berisi server available. Fungsi dari sini, jadi ketika ini dijalankan, ESP32 itu akan selalu mencari jika ada klien yang mengakses web servernya. Seperti itu. Nah, kemudian ada kondisi if, jika kita menggunakan if client, jadi jika ada klien seperti itu, kemudian baru kondisi ini dijalankan seperti itu. Nah, kemudian tadi ini untuk ada dua di sini. Pertama ada current time untuk mengambil waktu sekarang, kemudian previous time untuk menyimpan waktu sebelumnya. Jadi setelah waktunya diambil, disimpan di variabel previous time. Kemudian kita mendeklarasi sebuah variabel string, yaitu current line namanya. Fungsinya current line itu untuk menyimpan sementara header HTTP. Seperti itu fungsinya current line. Kayak gitu. Kemudian ini ada kondisi while sekarang, looping lagi. Looping yang ini dengan kondisi client.connected. Jadi ketika klien sudah terkoneksi ke web servernya ESP32, maka kondisi looping ini akan terus berulang terus selama kliennya sedang connect atau penggunanya sedang connect ke web servernya ESP32. Dan kondisi satunya itu current time dikurangin previous time lebih kecil dari timeout time. Nah, jadi maksudnya gini, jika klien itu terkoneksi, tadi kan timeout-nya kita set selama 1 detik atau 1000 milisecond. Jika sudah lebih dari 1000 detik dan tidak ada data yang dikirim dari pengguna, maka koneksi klien itu akan diputus secara otomatis. Jadi pengulangan ini akan berhenti seperti itu. Fungsinya tidak ada klien yang nyangkut di web servernya ESP32. Seperti itu fungsinya current time, previous time, dan timeout time
time tadi, seperti itu. Kemudian, nah, kita ada kondisi satu lagi, if client available. If client available ini, jika diartikan jika klien mengirim data ke web server, seperti menyalakan lampu, mematikan lampu, seperti itu. Nah, kemudian setelah datanya diterima, kita masukkan datanya ke variabel char bernama C, gitu, dengan fungsi client read ini untuk membaca apa yang dikirim ke web server, seperti itu. Kemudian serial write ini untuk menampilkan apa yang dikirim ke serial monitor, dan apa yang dikirim tadi ditambahkan satu-satu ke header, ke variabel header yang sudah tadi kita deklarasi di awal, seperti itu. Kemudian ada ini kondisi lainnya untuk mengetahui apakah ada new line gitu di current line tadi, di variabel C setelah membaca itu. Kemudian masuk, nah ini yang berfungsi untuk menampilkan web gitu, menampilkan web pada web server ESP32. Pertama ada ini sebagai respon kalau berhasil connect ke web servernya dengan kode 200 dan oke, seperti itu. Kemudian kita harus mendefinisikan kontennya itu apa. Biasanya HTML, berarti kita teks atau HTML. Kemudian mode koneksinya itu close gitu. Nah, ini juga harus setelah mendefinisikan ini, kita itu harus membuat mengirimkan kosong gitu ke web servernya, seperti itu. Nah, kemudian tadi kan variabel header itu sudah menyimpan apa yang dikirim dari pengguna. Sekarang di sini dibaca dengan suatu kondisi if gitu. Jadi if header index of-nya get lampu on atau menyalakan lampu pada URL menyalakan lampu, nah di sini kemudian memberikan ke serial monitor bahwa lampu menyala, merubah status lampu menjadi nyala, dan memberikan sinyal ke relay. Pin relay, tadi GPIO2, relay on, seperti itu. Ada kondisi satu lagi, yaitu get lampu off. Get lampu off itu kebalikan dari tadi, yang tadi menyalakan lampu, sekarang mematikan, menampilkan lampu mati pada serial monitor, mengubah status lampu menjadi mati, dan memberikan sinyal ke relay pada GPIO2, yaitu relay off, seperti itu. Nah, kemudian line 90 sampai 108 ini, line 90 sampai 108 itu merupakan HTML untuk tampilan web servernya. Pertama, ini seperti codingan HTML pada umumnya. Doctype HTML, kemudian ada mulai HTML, head, seperti itu. Kemudian di sini kita juga menggunakan style CSS. Di sini saya hanya menggunakan untuk marginnya dan jadi ada di tengah. Jadi kita di tengah seperti yang bisa digunakan stylenya untuk mengatur warna tombol seperti bisa di sini. Kemudian ini judulnya kemudian kan status lampu berdasarkan variabel lampu tadi di sini. Variabel lampu apa seperti itu. Kemudian ini jadi untuk menambah mati lampu. Pertama, if jika lampunya mati dengan tombol nyalakan yang dimuncul dan kondisi lainnya itu tombol matikan. RL yang kita gunakan untuk mematikan lampu, nah tes lampu /off. Untuk menyalakan lampu /on. Seperti yang diakses pada di sini, di index of ini, lampu on atau lampu off, seperti itu. Kemudian ini akhir dari body dan HTML-nya. Kemudian ini kita harus mengirim kosong lagi ke web servernya gitu. Kemudian ada break untuk jadi gini, fungsi break di sini ketika pengguna sudah menyalakan lampu misalkan seperti itu, dia langsung di break, udah. Jadi keluar dari while loop yang tadi seperti itu. Kemudian membersihkan variabel current line-nya atau menambahkan jika ada kondisi seperti ini, seperti itu. Kemudian setelah keluar ada di sini kita
membersihkan lagi variabel header-nya, kita kosongkan lagi variabel header-nya, kemudian men-stop klien dan menampilkan pada serial monitor bahwa klien sudah disconnect, sudah tidak terkoneksi dengan web server, seperti itu. Kemudian ada delay 200 milisecond, 0,2 detik untuk looping while loop-nya. Seperti itu codingan untuk itu. Nah, jika sudah selesai programnya, kita upload program ini ke ESP32. Contohnya, pertama yang harus kita lakukan, tools, pilih board. Kan tadi kita sudah install board ESP32-nya. Sekarang kita harus memilih board ESP32-nya. Nah, di sini kita menggunakan ini, DoIt ESP32 DevKit V1. Di sini kita menggunakan ini. Berarti kita pilih ini. Kemudian pilih port-com-nya. Port-com-nya, kalau di sini saya terdeteksi pada COM3 ESP32-nya. Berarti pilih COM3. Kalau jika pada komputer Anda terdeteksi pada COM7, COM11, seperti itu. Pilih tempat ESP32 terkoneksi, seperti itu. Kemudian setelah COM terpilih, maka upload coding ke ESP32 dengan menggunakan tombol upload ini. Nah, sebagai contoh, saya ini menggunakan Wi-Fi RTX. Di passwordnya 123. Passwordnya sampai sini contohnya saya. Dan upload program saya. Nah, ketika kunci ini, Anda harus boot pada tahan tombol bootnya. Nah, sampai writing bisa dilepas lagi. Kemudian tunggu sampai proses selesai. Nah, jika sudah ada tulisan leaving hard resetting via RTSPin, ini proses upload codingan telah selesai. Sekarang kita bisa buka serial monitor dengan memencet tombol ini atau dengan shortcut keyboard Ctrl plus M, seperti itu. Nah, ini serial monitornya sudah terbuka, serial monitornya. Kita coba reset ESP32-nya dan lihat apa yang terjadi. Nah, di sini ada tulisan connecting to REXT. Kemudian berhasil connect pada IP address 192.1.1. Ini berdasarkan tadi IP statik yang sudah di-set, yang sudah diatur. Kemudian server telah dijalankan, web server telah dijalankan, dan ini URL-nya. Kita copy URL-nya seperti ini. Menggunakan Ctrl+C, copy, kemudian buka browser. Nah, kemudian buka browser untuk mengakses web server ESP32 menggunakan link yang URL telah kita copy tadi, kita akses seperti ini. Nah, berikut tampilan dari web server yang sudah kita buat tadi. Seperti ini tampilannya. Nah, ini ada judulnya tadi, Smart Time. Kemudian ada status lampunya sedang mati karena ESP32-nya baru dinyalakan, dan ada lampu untuk menyalakan dan mematikan ESP2. Seperti itu. Misalkan kita ingin menyalakan lampu. Kita klik nyalakan. Nah, berubah statusnya, status lampu nyala dan bukan menyalakan, kita matikan. Nah, berubah lagi seperti awal tadi. Jadi seperti itu, tombolnya bukan ada dua, nyalakan matikan, berubah sesuai kondisi jika lampu mati. Kalau jika lampu sedang hidup, maka tombol yang ada yaitu matikan, seperti itu. Jika tertutup sampai sini, ini merupakan HTTP header, jadi kayak koneksinya terus user agent-nya ada apa saja, seperti itu. Terus ada tadi misalkan kita habis menyalakan lampu, ada di serial monitor lampu nyala, kemudian kliennya disconnect, seperti itu. Status lampu mati juga ada, seperti itu fungsinya serial monitor untuk mengetahui apa yang terjadi pada web server, seperti itu. Kemudian sudah seperti itu, balik lagi. Ini codingan yang tadi ada pada presentasi dijelaskan. Ini upload programnya. Nah, ini tadi serial monitor yang contohkan, sama di sini URL-nya 101 ya. Kemudian uji cobanya tadi sama kan, ini nyalakan,
dimatikan seperti itu. Nah, ini di contoh di sini saya menggunakan modul relay 4 relay. Tidak harus 4 relay karena kita hanya mengendalikan satu lampu seperti itu. Jika ingin banyak mengendalikan lampu, itu baru menggunakan banyak relay. Seperti ini contohnya 4 modul relay. Nah, di sini saya memberikan contoh. Ini contoh pertama pada gambar yang ini. Mohon maaf. Pada contoh pertama pada gambar yang ini kita lihat ada lampu merah di sini. Ini berarti relay 1 menerima sinyal dari ESP32 dan sedang kondisi nyala. Seperti itu. Ini tandanya lampu seperti ini. Nah, jika relay dimatikan pada gambar kedua di sini, tidak ada lampu yang menyala. Karena kita hanya mengendalikan satu relay paling kiri, relay 1, nah berarti hanya satu lampu yang menyala. Seperti itu tutorial cara membuat sistem kendali lampu secara nirkabel menggunakan ESP32, menggunakan web server ESP32. Seperti itu, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.